Kalau defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Oh, negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Jangan pernah kita mau bangsa ini dilecehkan negara lain. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, kita harus bangga melihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini. Why don't we do like this? We propose, but anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. So whatever it is, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Similar also to the other ASEAN countries. So again, stability in ASEAN, I think is going to be good. Although in ASEAN member, I think some also, they have own national interest. We understand that. Amerika Serikat dikabarkan sedang mengucilkan Indonesia dengan berlaku tidak adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Ketidakadilan itu atas tidak diberikannya paket subsidi hijau bagi mineral dari Indonesia, yakni nikel, untuk baterai kendaraan listrik karena alasan produk mineral Indonesia didominasi perusahaan Cina. Pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar dolar Amerika Serikat dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate atau IRA secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel. Amerika dan Cina memang terlibat perang dagang belakangan ini. Perang dagang ini membawa imbas secara global kepada produk-produk dagang yang mendunia dan diproduksi di masing-masing negara yang bahan bakunya berasal dari kedua negara. Perang dagang ini berpotensi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menyasar kepada negara-negara lain sebagai target pasar yang akan berdampak terutama pada negara berkembang, apalagi negara berkembang yang memiliki populasi tinggi. Sebenarnya, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik. Meski Amerika berlaku tidak adil terhadap Indonesia, namun mimpi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan hilirisasi nikel dalam rangka mengembangkan industri mobil listrik di tanah air tetap harus diwujudkan. Presiden Jokowi akan menindaklanjutinya melalui jalur perundingan. Indonesia akan bernegosiasi melalui perundingan kerangka kerjasama ekonomi Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang saat ini sedang berlangsung. Dengan perundingan ini, pemerintah berharap Amerika Serikat dapat memberikan insentif yang serupa kepada negara-negara anggota IPEF termasuk Indonesia. Indonesia menekankan prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadi landasan bagi hubungan kerjasama antar negara. Prinsip tersebutlah yang diusung dan menjadi latar belakang dari kerjasama ekonomi IPEF. Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerjasama dan intensif dengan negara lain untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting dan diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi bersih. Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerjasama yang intensif dengan negara lain
untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting dan diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi bersih. Pemerintah Indonesia terus membuka peluang kerjasama dengan pihak China seperti yang baru-baru ini dibuktikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melakukan kunjungan ke China. Menko Marves Luhut menyatakan bahwa prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya jadi landasan bagi hubungan kerjasama antar negara. Tidak boleh ada yang merasa lebih daripada yang lain. Begitupun halnya dengan hubungan antara Indonesia dan China yang terjalin karena perkawanan yang setara dan rasa saling percaya. Diplomat tertinggi mewakili China saat ini menganggap Indonesia sebagai partner yang setara, yakni melihat suatu negara dari outcome yang mereka hasilkan untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya, terlepas dari apapun perbedaan ideologi negara tersebut. Indonesia juga gencar membangun proteksi perekonomian secara baik yang akan membuat Indonesia memiliki nilai politik yang lebih besar di kancah dunia. Langkah awal, memperbaiki infrastruktur merupakan hal yang tepat, namun rumitnya perizinan di Indonesia menjadi batu sandungan yang amat sangat besar bagi perkembangan Indonesia. Hasilnya pun sudah terlihat, berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa di antaranya yaitu LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai. Ketiganya investor ini penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai. Secara umum pemerintahan Jokowi sudah membangun pondasinya, tetapi pemerintah perlu dukungan setiap lini masyarakat dalam membangun kompetensi dan pola pikir yang berdaya saing. Akan menjadi hal yang lucu ketika Amerika Serikat versus China, namun yang berdarah-darah adalah Indonesia.